Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan channel yang insyaallah penuh barokah ini, channel Habib Novel Al-Idrus. Nah, yang belum bergabung jadi pelanggan, nih, pencet dong tombol gabungnya. Ya, pencet tombol gabungnya, insyaallah barokah. Nah, ikhwani rahimakumullah, saya lagi ada di kaki Bukit Lawu, Tawangmangu. Ya, lagi ada di Tawangmangu. Dan di sini hujan. Saya di sini hanya beberapa menit, insyaallah langsung kembali ke Solo karena ada santri weekend. Nah, sampai di sini hujan. Ya, sampai di sini hujan. Nah, terus saya dapat ilmu dari hujan ini. Ini saya mau share ilmunya. Judulnya belajar dari hujan. Yang pertama, hujan ini tak kenal mendung. Tadi saya kesini nggak ada mendung. Ya, tiba-tiba syut, mendungnya datang, hujannya pun turun. Kadang-kadang nggak ada mendung, ada awan sih, nggak ada mendung. Tiba-tiba hujan. Ya, tiba-tiba hujan. Nah, dalam kehidupan ini ya kita harus siap. Ya, kita harus siap karena banyak hal yang tak terduga terjadi begitu saja. Tiba-tiba kita dihadapkan pada satu kondisi yang kita harus siap menghadapinya. Maka resep yang terbaik dalam menjalani kehidupan adalah tidak bersandar pada siapapun dan tidak bersandar pada apapun, tapi betul-betul bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan kita dalam kondisi apapun, ya, keadaan apapun, ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hujan ini kita nggak tahu tetesan mana itu yang akan menumbuhkan tumbuhan, nggak ngerti kita. Dan air hujan pun nggak ngerti, ya, dia itu nanti akan berhenti di mana, karena dia akan masuk ke dalam bumi, kemudian dia akan sebagian diserap oleh tanah, sebagian disimpan, sebagian dialirkan ya ke tempat yang lebih rendah, sebagian diambil oleh tumbuhan, kita nggak ngerti. Nah, begitu pula barokah, kita nggak tahu berkah itu datangnya dari bagian yang mana. Makanya kalau kita makan nih, jangan disisakan. Siapa tahu sisanya di akhirnya itu berkah, ya, berkahnya di situ. Ya, kadang-kadang nih kita punya uang receh, uang itu kemudian kita remehkan, receh, ternyata barokahnya di situ. Recehnya diambil orang lain yang dapat berkahnya, kita nggak dapat apa-apa. Berkah itu di mana kita nggak ngerti, makanya setiap kali ada satu karunia, kita yakini saja, mudah-mudahan ini barokah. Ya, mudah-mudahan ini barokah. Kemudian yang ketiga, jadilah seperti hujan yang memberi manfaat, mendinginkan, menyejukkan, ya, menjadikan suasana menjadi asyik gitu ya, dengan hujan tadi. Ya, buat yang merasa asyik, ya, buat yang merasa asyik. Yang keempat, nikmati. Kalau ada kondisi seperti ini, nikmati. Jangan mengatakan hujan lagi, hujan lagi, hujan lagi, hujan lagi. Karena kita bisa menjadikan setiap momen itu penuh dengan nikmat. Asalkan cara pandang kita, sudut pandang kita benar, penuh dengan prasangka baik, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk saya, apa yang membuat saya asyik? Kalau tadi itu nggak kelihatan tuh semua itu, karena kabut. Begitu ada hujan, alhamdulillah, maka bukitnya pun mulai satu demi satu kelihatan. Kabutnya mulai terangkat. Saya bisa melihat hijau itu semakin hijau ketika ada tetesan air di sana. Ya, hijau semakin hijau ketika ada tetesan air di sana. Ikhwani rahimakumullah. Ya, ini saya pengen live streaming. Siapa tahu yang saya nikmati ini walaupun cuma sesaat di Tawangmangu dan mau kembali ke Solo untuk santri weekend. Mudah-mudahan yang saya rasakan di bola mata saya ini bisa Anda rasakan di layar monitor Anda masing-masing. Ya. Nah, kalau udah begitu jangan lupa ucap alhamdulillah dikasih mata yang bisa menikmati hijau-hijau yang
luar biasa, subhanallah, sangat indah ya, masya Allah, yang asyik. Dan pegunungan itu walaupun nggak terlalu tinggi, yang namanya gunung itu punya sesuatu, keheningan yang menjernihkan pikiran. Iya, keheningan yang menjernihkan pikiran. Kalau jernihnya hati, ini harus dengan zikir, dengan doa, ya, dengan membersihkan hati. Tapi kalau pikiran, akal nih ya, otak ini akan terjernihkan di suasana yang hening di pegunungan. Jazakumullah khairan, wal afu minkum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeteh dulu.